banget, capek banget. Hey guys, apa kabar? Udah nyala belum ya? Aman? Fokus ngerekam? Oke, suaranya aman ya. Ada yang bisa tebak nggak? Gue di mana sekarang? Gue di New York. Yes. We're not going to talk about New York. New York. What? New York. Wasa, kemana kita? What's up? NYC itu apa sih? New York Cafe? Iya, NYC. Tua banget. Ini adalah perjalanan yang berbeda artinya buat gue. Karena udah 2 tahun gak keluar negeri sejak pandemi. Ya, dan satu lagi mungkin adalah ini ketiga kalinya gue diundang Samsung lagi. I'm so honored to be here and very happy. 3 kali hat-trick. Ronaldo hit it! Oh, what a strike! Ronaldo's 60th career hat-trick. Oke, lanjut. Ini gue mau cerita sedikit dan ada mungkin di video ini gue akan cerita tentang flight gue yang dari Jakarta ke Singapura dan sekarang sampai di New York. Yang melibatkan salah satu flight yang terlama, terjauh, terpanjang di dunia. 18 jam lebih. Gue berangkat dari rumah jam 4 pagi, naik taksi untuk nyampe di airport sekitar 4.45 dan udah hadir di Marugame dari tempat kumpulnya kita itu, dan 1 jam lebih awal saja saudara-saudara. Dan gue akan cerita sih kenapa gue niat banget kayak gitu. Tapi intinya lanjut lagi, kita ketemu yang lain, lanjut check-in, dan yang tadi ya, you know what? Gue pikir kita akan dapat premium ekonomi. Ternyata gue dan yang lainnya di-upgrade ke business class. 18 jam pakai business class. Langsung dong, gak lupa gue masukin Krisflyer gue 19.000 miles. Belakang gue New York. Tapi gue mau cerita lanjut. Business class itu artinya masuk business lounge di Sapphire, terus nongkrong dan sarapan dulu sebentar, lanjut masuk ke gate sekitar jam 7.55 lah, 7.30-8 lah. Nah, bagian serunya masuk pesawat, dapat business class yang one of the best business class in the world. It's Singapore Airlines. Terus sekarang gue mau review nih, isinya seperti apa. Perlu diketahui bahwa ini adalah Airbus A350-900 Ultra Long Haul yang komposisinya adalah cuma 161 seats yang terdiri dari 67 business class dan sisanya adalah premium ekonomi. Iya, gak ada ekonomi biasa. Gak ada ekonomi biasa tuh, gak ada. 160-an itu semua bisnis dan premium ekonomi. Nih ya, kalau lo lihat ya, seatnya itu leather, luas dengan formatnya 1-2-1, satu pinggir, 2 tengah, 1 lagi gitu. Gue dapet window seat yang sendirian, Putu Reza di belakang gue, Wasa Wirman seberang sana sendirian juga, dan di depan juga sendirian di sebelah belakang. Flight ini kita nggak ada ngobrol-ngobrol ya, tipis banget lah di saat kita harus berkunjung kalau ngobrol. Jadi bener-bener privasinya. Sebelah kanan seat ada semua tuh kontrol yang kontrol semuanya, dari tegak sampai flat. Semuanya kontrol elektrik, nyaman. Kayak punya mobil lah di setir depannya itulah. Dan by the way, gue sempat bingung ya nggak bisa pasang seatbelt, cuma kayaknya gue agak kelamaan naik pesawat sampai terbalik aja sih. Tadi mau komplain, mau marah-marah, taunya gue yang salah. Untung belum komplain. Kita dapat 1 bantal dan di belakang seat ada 2 bantal tambahan dan selimut. Tapi ntar dulu deh. Jakarta Singapura sayang kalau ditidurin. Jadi kursi ini dibuat flatnya di perjalanan berikutnya. Dibantu sama pramugarinya untuk setup flatbednya gitu saat Singapura New York karena 18 jam. Iya, bener-bener bisa flat, tapi tetap aja dari rasa tidurnya ya nggak sama tempat tidur di hotel ini. Di sini posisi tidur harus agak diagonal gitu. Beruntungnya ya, gue punya tinggi badan 165 saja. He's doing this. I wish I was this tall, but I'll never get this tall. No. Masih muat untuk benar-benar lurus. Gue nggak tahu dia yang tinggi badannya 180 atau 2 meter bahkan. Jujur gue tidur ya cukup oke lah. Mengingat kita tidur di tempat sekecil ini dalam ketinggian sekitar 11.000 meter di udara ya. Lanjut ke kompartemennya dulu. Sebelum kita lanjut ke bidang gue, teknologinya ya. Kompartemen di pertama di kiri depan itu berguna, ada yang bisa dibuka, tutup, itu berguna untuk naruh handphone, paspor, dompet, dan lain-lain yang biar nggak jatuh-jatuh pas dia take off atau landing. Jadi kita taruh ke kompartemen, kita tutup. Nice. Terus kita geser knob yang di bawahnya, itu ada cermin. Nice. Terus ini juga ada daerah yang tempat naruh gelas ya, walaupun reach-nya agak jauh ya, kalau lo mau angkat meja lo, gelasnya taruh situ aja gitu. Atau di sini ya juga bisa sih di sebelahnya. Ya nice juga. Sedangkan di belakang sini banyak untuk colok-colok nih.
Untuk lampu, set lampu, naro-naro, well mungkin buku, majalah itu bisa ditaruh semuanya. Nice. Armrest sebelah kiri kita ada tempat untuk headphones dan botol yang bisa dibuka itu untuk masukin headphones-nya. Nice. Dan ada botol minum juga. Dan sebelahnya ini ada tray table yang bisa masuk ke dalamnya untuk kita kalau makan. Bentar, ada yang ketinggalan nggak? Oh iya, di bawah sebelah kaki kiri gue ada tempat naruh tas yang maksimal sekitar 9 kilo. Nice. Jadi di kanan ada tempat gantung jaket yang menurut gue agak kecilan sih, jaket gue jatuh mulu jadi gue taruh aja lah di sebelah kiri. All good, compact and comfy. Semuanya tuh ada tempatnya masing-masing, dipikirin banget. Alright, moving on, let's talk tech. Entertainmentnya Chris World ini bisa jadi salah satu yang terbaik yang pernah gue temui, dan gue travel cukup banyak sebelum pandemi kemarin. Ya udah lama sih ya, tapi banyak kok, banyak. Dan layar depannya ini yang gue lihat di depan gue itu sekitar 20-21 inci, cukup gede, tapi belum touchscreen. Jadi lo tetap harus menggunakan controller. Layarnya nggak segitu terangnya kalau jendela dibuka di sebelah kiri kita, ya jendela lah dibuka dan itu akan mantul. Dan kalau kondisinya siang tuh udah sulit lah, nggak senyaman kalau itu ditutup digelapin. Layarnya pun kayak ada 2 lapis, ada lapisan plastik di depannya dan bagian lapisan plastiknya itu fingerprint magnet. Jadi lo lap-lap dikit. Tapi ya nggak ngaruh lah, layarnya cukup terang, tajam kalau itu ditutup tentunya. Terus lalu ada controller sebelah kiri kita yang masih pakai kabel. Gue berharapnya lepas sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Cukup lengkap soalnya. UI dan UX-nya dari Entertainment Box ini cukup mudah dimengerti, dan ini penting. Karena kita sering gonta-ganti airlines, kadang-kadang kita pilih airlines kan berdasarkan tujuan, waktu, segala macam. Jadi untuk bisa familiar langsung dengan UI-nya, langsung pakai itu penting menurut gue. Tapi ya kalau masalah performance-nya jangan dibandingin dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, atau Apple Bionic chip sehingga cepat dan responsif banget. Kayaknya itu juga menggunakan Android sih dasarnya, cuman dengan launchernya Kas SQ gitu. But it's nothing like too fast, it's nothing slow, it's just like it works lah, works well. Nah, menu-menunya itu terbagi dari Spotlight. Ada Spotlight, My Flight, Movies, TV, Music, Library, and Games. Jadi gue cobain tuh semuanya tuh. Gue langsung coba untuk sign in KrisFlyer gue. Dengan KrisFlyer number gue bisa kayak synchronize gue biasanya nonton apa sih. Ya setidaknya kalau udah pernah nonton yang ini jadi ingat, atau enggak nonton ini film B ini dari menit keberapa, itu biar synchronize. Sayangnya kayaknya gue belum pernah ngelakuin itu. Jadi ya gak ada historinya. Film-filmnya ada yang, film-filmnya relatif baru ya. Gue nonton ada beberapa tuh ya, considering 18 hours flight. Jadi gue nonton Everything Everywhere All at Once. It was a weird movie, but it weirdly good. Jadi sebenarnya aneh banget filmnya tapi bagus. Message yang disampaikan tuh bagus. One of the weirdest movie I haven't seen, but very good. Dan gue juga nonton ada Morbius, gue juga nonton Uncharted, nonton yang gue kejar di bioskop itu nggak dapet, akhirnya ya udah gue tontonin di situ semua. Dan yang terakhir gue nonton kayak an indie movie called Fallout, Jenna Ortega kalau nggak salah, bagus banget tentang trauma, you should watch it. Nah lumayan kan, gue dapet 4 film dan kualitas filmnya bagus, subtitlenya ada, iklannya memang banyak di awal loh, cepetin aja. It helps me to catch up my movies lah. Nah beruntung juga ini di bagian entertainment itu ada yang menarik, ada live TV-nya, dan emang rezeki gue di saat MU main ternyata diputerin. Jadi tayang tuh MU lawan Brighton, tapi kalah. Rezekinya nggak pol ya, nanggung ya. Ya itulah, pokoknya masih ada live TV, lo nggak ketinggalan Premier League lo kalau ternyata harus terbang di saat clash dengan jadwal tim kesayangan. Sumber hiburan sebenarnya juga bisa jadi dari laptop kita, karena itu ada port HDMI. Lo bisa colok misalnya main Switch, colok ke situ. Lo bisa handycam, masih ada handycam. Ya misalnya apapun itu lo bisa colok ke situ dan ditayangin di layar besarnya. Sayangnya gue nggak bawa apapun dan gue nggak bawa kabel HDMI gue, ya sudah lah ya. Portnya lumayan lengkap, selain ada HDMI, ada colokan port lain yang ada USB, ada 2, dan ada apa nih, iPod, colokan iPod, really? Masih ada iPodnya? Oke, kalau ada bisa dipakai. Nah terus
yang paling penting mungkin terakhir, last but not least, adalah 18 jam yang gue pikirin tuh apa sebelum terbang adalah ketakutan gue kalau nggak ada internet. Yes, sedih banget kalau gue harus 18 jam nggak ngeliat anak-anak dan istri gue atau nggak komunikasi sama mereka. Jadi beruntungnya sebagai business class passenger atau KrisFlyer Gold member itu dapat 3 jam internet gratis. Kecepatannya so-so lah, sekitar 3-5 megabyte. Ya itu cukup lah ya, cuma untuk WhatsApp, TikTok, lihat TikTok, IG, email, kerjaan, ya gitu-gitu cukup lah. Untuk streaming mungkin pas-pasan. Si Reza nyoba streaming video dari handphonenya, dia tetap masih bisa kok, walaupun gambarnya nggak yang paling tajam ya. Nah, terus kalau udah mau lanjut dari 3 jam, ada internet berbayar, sekitar $15 US dollars untuk the whole flight. Jadi kalau misalnya 18 jam, ya it's worth it sebenarnya gitu. Yang sayang kan kalau flightnya cuma 4-5 jam kan, nanggung ya, nggak usah aja mendingan. Mungkin terakhir gue bahas makanannya. Makanannya ya sebenarnya adalah always business class, makanan lebih dari ekonomi, pilihannya banyak banget, termasuk minumannya. Gue dapat lunch, dinner, pokoknya 3 kali makan kalau nggak salah, and unlimited drinks. Bagi gue yang penting gitu, unlimited and lots of choices of drinks. So it was the longest flight in my life. So how was it? Beberapa F-Geek mungkin akan pasti senang banget bisa ngerasain akhirnya terbang 18 jam langsung business class dari Sydney ke New York. Gue sebenarnya bukan F-Geek banget, gue kesini buat kerjaan. Gue diundang oleh Samsung untuk launching device barunya. Tapi business class yang enak itu ngebantu ngerasanya kayaknya 18 jam itu nggak bener-bener 18 jam. It feels short because I really enjoy the flight. Makanannya lumayan enak, entertainmentnya menarik banget, kayak punya privacy, gelap, itu semuanya tuh kayak dimanjakan sekali sih. Belum lagi pramugarinya juga selalu terus menawarkan mau apa. Tapi perasaan gue sebenarnya bercampur. Akhirnya gue sendiri cuma tidur sekitar 2 jam lah, dan itu juga setengah jam, 15 menit, setengah jam gitu-gitu, kepotong-potong terus gitu. Kenapa? Karena gue anxious. Gue pertama tadi belum pernah terbang lagi selama 2 tahun, dan masih grateful, masih seneng. Terus juga tapi anxious karena, well, the COVID numbers are high in the US. Dan terakhir gue juga mencegah jet lag. Jadi sekarang gue harusnya udah mau tidur nih. Oke? Tapi intinya gue grateful banget bisa ada di sini lagi. Thank you Samsung. Thank you Singapore Airlines. Okay, hope you like this video. See you on the next one. Gue akan produk hands-on, yang produk-produk yang akan diluncurkan Samsung di Unpacked 2022 ini. Okay? Bye now. Be nice.